Selamat datang kembali di channel Inilah Hidup. Tahukah Anda bagaimana rasanya sakit di saat ajal menjemput? Sakit dan perih yang luar biasa, dan tidak akan bisa diungkapkan bagaimana rasanya saking pedihnya. Dan ini pasti terjadi pada kita siapapun orangnya dan bagaimanapun bentuk kematiannya. Terus mau nggak saya kasih tahu rahasianya bagaimana caranya bisa melewati itu dengan tenang atau setidaknya meringankannya? Seperti almarhum bapak saya yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Tonton aja ya guys. Beliau bisa meninggal dengan ringan dan tenang sekali, sehingga bisa menyambutnya dengan senyuman. Bagaimana? Mau tahu nggak? Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa juga bagikan video ini ke siapa saja orang-orang dekat Anda yang mungkin sangat memerlukannya. Ingatlah, kita tidak tahu siapa di antara kita yang akan berada di antrian pertama. Guys, mungkin Anda akan meremehkan ini karena melihat yang menyampaikan ini bukanlah seorang ustadz, kiai, habib, apalagi seorang ulama besar dan hebat yang biasa Anda tonton di YouTube atau ikuti di pengajian. Ya, memang saya bukan siapa-siapa. Silahkan skip atau lewati saja kalau memang berpikir seperti itu. Yang mau lanjut, mari kita lanjutkan. Ceritanya, waktu itu malam Jumat, sesudah saya mengisi satu program acara di salah satu stasiun radio. Ketika masih di jalan, sedang menuju ke suatu tempat juga untuk mengisi acara, saya ditelepon oleh salah seorang karyawan di radio tersebut bahwa Oom dari salah seorang penyiar radio tersebut sedang di rumah sakit dan kondisinya kritis antara hidup dan mati. Pihak rumah sakit juga sudah menyerah dan tak bisa apa-apa lagi. Segala usaha telah dilakukan. Kata pihak rumah sakit ke keluarga tersebut, kita hanya bisa berserah saja. Silakan hubungi saja Ustadz untuk mendoakan atau meruqyahnya. Karena secara medis sembuh itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Kemungkinan besarnya ia akan meninggal. Keluarganya bingung. Mereka orang mampu untuk soal urusan duniawi. Banyak koneksinya, tapi sayangnya dalam hal agama memang agak jauh. Mungkin karena bingung itu mereka akhirnya menghubungi saya, karena mungkin menganggap saya tahu, soalnya saya sering cerita-cerita tentang agama. Jawab saya waktu itu, coba saja hubungi ustadz terdekat di sana. Lagi pula malam ini saya ada jadwal acara lain dan saya sudah ditunggu dan sekarang sedang di perjalanan menuju ke tempat acara tersebut. Mereka makin bingung. Jam saat itu pun memang sudah agak malam, sekitar jam 9:30. Mau cari ustadz kemana? Ya jadinya agak memaksa ke saya untuk datang ke rumah sakit tersebut. Gini aja kata saya, coba sekeluarga yang ada di sana mohonlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya melalui doa. Sampaikan bahwa sudah ikhlas dengan beliau yang sudah diambang kematian. Nah, ternyata kondisi sakaratul maut tersebut sudah dari sore. Mereka sekeluarga tidak tega melihat si Oom tersebut yang tersiksa meregang nyawa berjam-jam. Kata mereka, keluarga sih sudah ikhlas apapun yang terjadi. Iya, makanya sampaikan ini sama Tuhan, bukan ke saya. Seikhlas-ikhlasnya. Terus bisikan ke Oomnya itu, Om, ikhlaslah untuk meninggalkan kami sekeluarga, dan kami juga ikhlas untuk Oom. Dah gitu aja sampaikan. Insya Allah diberi kelancaran. Insya Allah dari sini juga saya bantu dengan doa. Gitulah kata saya waktu itu. Singkat cerita, setengah jam kemudian saya dihubungi kembali. Alhamdulillah, Oomnya udah menghembuskan napas terakhir dengan tenang. Guys, begitulah ceritanya. Bahwa saat-saat menjelang kematian itu sangat horor, lebih horor daripada film yang paling horor sekalipun. Rasanya menyakitkan dan pedih bagi yang mengalami. Ya, kita yang masih hidup ini karena belum merasakan menganggapnya mungkin sepele. Tapi kalau sudah terjadi,
tidak ada yang bisa dilakukan. Guys, inilah hidup. Saat-saat menjelang kematian dalam agama Islam disebut dengan sakaratul maut. Sakaratul alias sakar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya mabuk. Ya, seperti mabuk perjalanan, mabuk laut, atau mabuk minuman keras. Orang mabuk itu pasti sempoyongan, seperti terombang-ambing, nggak tahu arah, kepalanya sakit, mual, bahkan muntah-muntah, keringat dingin, kemudian kesadarannya udah mulai terganggu, sakit yang tidak menentu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Sementara mabuk kematian lebih dari itu lagi. Mabuk perjalanan aja yang terjadi nggak begitu lama sudah lumayan menyakitkan. Apalagi mabuk kematian yang terjadi bisa berjam-jam bahkan berhari-hari. Pokoknya nggak kebayang bagaimana rasanya. Guys, apa sih yang menyebabkan seperti itu? Baik, ini akan saya kasih gambarannya seperti ini guys. Pernahkah kalian diminta duit sama pengemis, terus begitu kita kasih 5.000 misalnya, dia marah-marah, dia mintanya lebih. Masa 5.000? Katanya 5.000 sekarang dapat apa? Makan aja 10.000. Terus kita dengan kesel ngasih lagi 5.000. Tapi pasti hati kita jengkel, kesel dan tidak ikhlas, iya kan? Guys, ini baru duit 10.000. Padahal kita misalnya punya penghasilan sampai jutaan. 10.000 itu seperberapanya lah. Intinya apapun itu alasannya, kita pasti tidak ikhlas. Sampai di sini, apakah sudah bisa menangkap hubungannya dengan sakaratul maut tadi? Masih belum. Baik, saya akan perjelas lagi. Guys, uang itu bukan bagian dari badan kita, bukan juga anggota tubuh kita, tapi itu adalah hasil usaha kita, hasil keringat kita, dan hasil susah payah juga jerih payah kita. Enak aja main minta-minta. Itu kan yang ada dalam pikiran dan perasaan kita. Itu baru duit guys, apalagi nyawa yang setiap hari kita bawa. Badan kita yang selalu dipoles dengan make up yang mahal, disemprot dengan parfum yang mewah, dimanjakan dengan barang-barang dan tempat istirahat yang glamor. Terus dengan tiba-tiba mau dipisahkan dengan nyawa. Siapa orang yang mau dengan rela? Duit 10.000 aja pelitnya, naudzubillah, apalagi ini nyawa. Itulah guys, makanya kenapa kita mati itu sulit, yang dengan istilah tadi disebut sakaratul maut. Terlalu banyak yang kita beratkan, banyak yang nyangkut di hati dan pikiran kita. Mungkin kita tidak punya harta, tapi kita punya orang yang kita cintai, seperti keluarga, anak, istri, pacar, orang tua, dan lain-lain. Ikatan kita dengan itu semualah bagai ikatan tali yang mau dilepas itu sangat-sangat susah, terlalu erat dan kuat sekali. Nah, tarik-tarikan inilah yang membuat semakin sakit dan pedih. Kalau Anda bisa memahami ini, sebenarnya sudah tahu jawaban pertanyaan di awal video ini. Bagaimana cara kita bisa melewati sakaratul maut dengan tenang dan ringan, bahkan tersenyum. Tanpa perlu saya jelaskan pun pasti sudah paham. Bagaimana? Paham belum? Guys, dari sekarang latihlah diri ini supaya bisa ikhlas dan rela dengan semuanya. Karena semua itu tidak ada satupun yang mau ikut dibawa mati. Banyak-banyaklah memberi. Sering-seringlah berbuat baik dan menabur kemanfaatan. Lepaskan apapun yang kita cintai. Serahkan semua pada Tuhan sebelum terlambat dan menyesal, karena waktu takkan pernah kembali. Wassalam.